Kaisar sebuah kota di Tiongkok telah lama merindukan seorang putri. Setelah memiliki 15 putra selama 15 tahun bertahun-tahun, istrinya melahirkan putri yang telah lama dinanti-nantikan. Semua orang di istana sangat gembira sampai kepala perawat pingsan. Ternyata sang putri baru memiliki bau badan yang sangat menyengat yang dapat membuat orang tidak sadarkan diri. Raja diberitahu tentang wabah pingsan, di mana 5 orang pengasuh perawat dan 2 penjaga pingsan karena mereka bisa mencium bau bayi yang baru lahir. Kepala dokter istana mengungkapkan bahwa sang putri menderita penyakit yang parah. Sindrom Racking atipikal menyebabkan emisi bau badan yang berlebihan. Sayangnya, obat untuk masalah ini belum dikembangkan, tetapi dokter yakin ia akan menyembuhkan sang putri dalam beberapa hari. Sampai saat itu, mereka harus mengenakan masker untuk merawatnya. Seminggu berlalu, tetapi tidak ada kemajuan dalam menemukan obatnya. Kadang-kadang baunya menembus masker dan membuat semua orang mual. Demi kesejahteraan seluruh istana, Raja memerintahkan sang putri untuk dibawa ke kediaman Riverside yang jauh dari orang lain. Waktu berlalu dan sang putri tumbuh dewasa menjadi seorang gadis muda yang cantik, tetapi bau badannya tetap sama. Dia telah mencoba berbagai jenis pemandian, obat-obatan dan sabun, tetapi tidak ada yang membantu. Pada titik ini dalam hidupnya, dia telah menerimanya sebagai ratu yang bau. Dia akan tetap tidak menikah karena penyakitnya. Orang tuanya sama-sama mengkhawatirkannya dan terus-menerus mencari orang yang cocok untuknya yang akan menerimanya meskipun dia mencium baunya. Hari itu mereka mengatur upacara perjodohan di mana sekelompok pria akan diundang bagi sang putri untuk memilih dari para pelayan, memandikannya dengan bunga-bunga dan wangian, meskipun mereka tidak melakukan apapun untuk membantu menekan bau. Dia dipaksa mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi ketika berada di depan para kandidat, sang putri bersin, membuat semua orang bisa mencium baunya. Beberapa pria muntah, yang lainnya pingsan, dan yang masih hidup melarikan diri dengan melompat ke kolam. Ketika Raja menghentikan seorang pria, dia menikam dirinya sendiri karena dia lebih baik mati daripada memiliki istri yang bau. Peristiwa itu mengguncang kepercayaan diri sang putri, dan dia mulai membenci dirinya sendiri seperti halnya orang lain membenci baunya. Setelah itu, kita diperkenalkan kepada seorang penjual bunga bernama Kai. Ia terkenal karena menciptakan wangi parfum bunga-bunga untuk para wanita di kota. Keinginan terbesar Kai dalam hidup adalah menjadi duta besar aromaterapi dan menyembuhkan penyakit dengan menggunakan keahliannya. Suatu sore, ia melihat poster yang dikeluarkan oleh istana yang mengatakan bahwa siapapun yang menyembuhkan penyakit sang putri akan menikahinya dan menjadi permaisuri kerajaan. Kai tidak terlalu peduli tentang menikahi putri, tetapi ia sangat ingin membuktikan bahwa aromaterapi bekerja, dan dia percaya bahwa bunganya dapat menyembuhkannya. Kita melihat bahwa ia memiliki sejumlah besar bunga tumbuh di rumahnya, termasuk yang bau yang disebut stinky weed, yang kedengarannya mengagumkan, tetapi baunya sangat tidak enak. Meskipun kebanyakan orang akan menemukan tanaman itu menjijikkan, Kai menyukainya sama seperti yang lainnya. Kemudian tibalah hari kompetisi, di mana 6 peserta terpilih harus membuat 3 benda yang busuk menjadi harum. Mereka segera bekerja, beberapa menggunakan sihir, yang lain menggunakan bahan kimia, sementara Kai menggunakan wangian buatannya sendiri. Setelah pertempuran yang berat, hanya Kai dan seorang dokter muda bernama yang mampu menyelesaikan tugas tersebut. Mereka diberi waktu 3 bulan untuk membuat formula atau teknik yang akan menyembuhkan sang putri. Jika Kai berhasil, dokter istana akan dipermalukan, jadi dia ingin juniornya Ye
untuk menang. Ia mencoba yang terbaik untuk mendiskreditkan KAI kemampuannya karena ia lahir dari keluarga kelas bawah. Namun, raja mengizinkannya untuk berpartisipasi. Untuk beberapa hari ke depan, KAI bekerja keras untuk menciptakan sabun paling harum yang pernah dibuatnya. Untuk mencari orang yang dijadikan bahan uji, ia pergi ke pasar ikan. Yang mengejutkan, seorang wanita jatuh menimpanya saat mencoba mengangkat ikan yang berat. Dia tidak lain adalah sang putri, yang telah menyamar sebagai seorang nelayan wanita bernama Yang. Dia menyalakan baunya pada ikan sehingga orang tidak akan berpikir dia aneh. Setelah mengetahui bahwa ia berada di sini untuk mencari untuk orang yang bau, sang putri meyakinkan teman-teman nelayannya untuk membantunya. Mereka datang ke rumahnya, di mana mereka disuruh mandi sekitar 1 jam, menggunakan sabun di setiap sudut tubuh mereka. KAI mencium baunya setelah itu dan pingsan karena sabunnya tidak bekerja sama sekali. Setelah para nelayan pergi, Yang menawarkan untuk menjadi subjek tesnya secara gratis. KAI yang bersemangat melakukan terapi uap, terapi air hijau, bungkus mumi, mandi, dan teknik-teknik lain padanya. Tetapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan bau tubuhnya yang memilukan. Sementara itu, pesaing KAI, Ye, bekerja sama dengan dokter kerajaan. Ia ingin memastikan bahwa KAI tidak menang karena akan merusak reputasi seluruh asosiasi Royal Medical. Mereka bersedia melakukan apapun untuk mencegah KAI mengembangkan obatnya. Keesokan harinya, KAI dan Yang melanjutkan eksperimen. KAI menyadari bahwa bau bubuk stinky wet-nya telah lenyap. Untuk beberapa alasan, ia menganggapnya sebagai kesalahan dan terus mengerjakan bubuk lainnya. Ketika tiba saatnya Yang pergi, hujan mulai turun dengan deras. Dia tinggal bersamanya untuk malam itu, dan KAI terkejut melihat bahwa Yang tidur dengan pakaian dan sepatunya yang bau. Pada kenyataannya, pakaian itu bisa menemukan baunya sampai batas tertentu, itulah sebabnya dia tidak pernah melepasnya. Keesokan paginya, mereka pergi ke hutan untuk memetik bunga liar. Hujan mulai turun lagi, dan mereka harus berteduh di bawah jaket KAI. Sedekat ini dengan Yang, dia bisa mencium aroma yang mengerikan pada wanita itu dan mengungkapkan rasa jijiknya. Dia mulai menyukainya lebih dari seorang teman. Oleh karena itu, komentar itu menghancurkan hatinya. KAI yang kebingungan melihat KAI lari dalam kemarahan. Beberapa waktu kemudian, KAI kembali ke rumah untuk melihat semua bunganya telah dihancurkan kecuali gulma yang bau. Dia pergi menemui Yang dan menemukan Yang sedang menari sendirian. Masih marah, ia memukulnya dengan batu. Menolak untuk percaya bahwa rumahnya telah dirusak. KAI minum-minum sepanjang malam dan jatuh di tengah jalan. Inilah saat ia melihat wanita berkeringat dan mendapatkan ide. Dia ingin menciptakan obat dari perempuan keringat karena mungkin menekan bau dengan baunya sendiri. Dengan begitu, seseorang bisa mandi dan menghilangkan obat keringat dan tubuh mereka tidak akan berbau. KAI meminta bantuan dari para nelayan dan mereka setuju. Setelah Yang meyakinkan mereka untuk jam, mereka membuat sekelompok wanita menari terus-menerus dan mengumpulkan keringat mereka. Kemudian KAI bekerja sepanjang malam dan menciptakan ramuan ajaib. Tetapi, tepat ketika sudah siap, seorang pencuri bertopeng menyerangnya dan memecahkan botolnya. KAI mengejar pria itu dan berakhir di rumah Ye. Dokter mengklaim bahwa ia tidak pernah keluar rumah, dan karena KAI tidak memiliki bukti, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada sekelompok ilmuwan yang bekerja dengan Ye, yang mengguncang semangat KAI, terutama sekarang karena pekerjaannya hancur.
Dalam adegan berikut ini, dia sendirian di rumahnya ketika yang tiba dengan ember penuh keringat sehingga ia bisa melanjutkan eksperimen. Sikap itu menyentuh hati Kai dan dia memintanya untuk menginap. Yang menyanyikan lagu indah yang menenangkan sarafnya dan membantunya fokus. Beberapa hari kemudian, Kai melengkapi formulanya dan menyemprotkannya pada nelayan untuk melihat apakah formula itu berhasil. Dia ingin mengujinya pada yang juga, tetapi dia berpura-pura alergi terhadap keringat sehingga identitas aslinya tidak terungkap. Ramuan ini bekerja dengan sempurna pada pria dan membuat mereka lebih wangi. Meskipun tidak permanen, Kai senang telah membuat beberapa kemajuan. Namun, mereka harus menggunakannya pada seorang wanita untuk melihat apakah itu akan bekerja pada sang putri juga. Pada malam hari, kelompok ini masuk ke istana untuk bertemu dengan satu-satunya wanita bau di kota selain sang putri. Dia adalah istri dokter kerajaan yang dikenal karena kentutnya yang bau. Kelompok ini bersembunyi di luar toilet dan menggunakan susu formula padanya, hanya untuk menemukan solusi yang tidak berhasil pada wanita. Atau mungkin itu hanya tidak bekerja pada kentut. Selama beberapa hari berikutnya, Kai bekerja siang dan malam tanpa menghiraukan kesehatannya. Yang mendapati hidungnya berdarah karena terlalu sering mengendus. Dia memaksanya untuk beristirahat untuk malam itu, meskipun Kai bukan penggemar ide tersebut. Keesokan paginya ia pergi ke hutan dan menemukan pasangan tua yang sedang mengubur bunga di tanah. Mereka mengungkapkan bahwa mereka suka memberikan penguburan yang layak bagi bunga yang mati. Pasangan ini ternyata ahli botani dengan pengetahuan yang luas tentang berbagai jenis vegetasi. Ketika ditanya bunga apa yang paling harum sepanjang masa, mereka menyebutkan 4 bunga yang tumbuh di 4 musim yang berbeda. Pasangan itu pergi tak lama setelah itu, tetapi ini memberi Kai ide cemerlang yang pasti akan berhasil sebagai obat. Dia memberitahu yang bahwa dia harus melakukan perjalanan mengelilingi Tiongkok untuk mengumpulkan 4 bunga musiman. Dia menawarkan diri untuk bergabung dengannya, dan keduanya berangkat untuk melakukan perjalanan selama sebulan ke tempat-tempat dengan iklim yang berbeda. Mereka menjalin ikatan saat bepergian dan kembali ke rumah setelah perjalanan yang sukses. Sekarang, mereka hanya memiliki waktu seminggu sebelum periode percobaan 3 bulan berakhir. Kai sakit. Jadi yang menggunakan buku hariannya untuk membuat formula untuknya. Karena hidung Kai tersumbat, dia tidak bisa mencium baunya, dan mereka akhirnya berbagi tempat tidur di malam hari. Akhirnya, hari penghakiman datang, dan yang mengizinkannya untuk menyembuhkan sang putri dan menikahinya. Kai tidak merasa nyaman meninggalkannya di belakang, tetapi dia harus membuktikan bahwa aromaterapi itu berhasil. Dalam adegan berikut ini, para pesaing berada di depan raja, dan sang putri berada di belakang tenda. Yai pergi lebih dulu dan menggunakan beberapa titik tekanan untuk mencoba membuatnya tidak berbau. Namun, hal itu mengganggu indera penciumannya, dan hanya dia yang tidak bisa mencium baunya. Ia berjanji untuk melakukan prosedur yang sama pada setiap warga sehingga mereka tidak akan mencium aromanya dan dia bisa bebas. Raja tetap tidak terkesan dan meminta Kai untuk melanjutkan. Dokter kerajaan mencoba untuk campur tangan, tetapi Kai membuktikan bahwa dia tidak memiliki akal sehat pada penciuman sama sekali. Itulah sebabnya dia berkompeten untuk membuat penilaian. Raja menendang dokter keluar dari istana karena berbohong kepadanya dan berpura-pura sedang mengerjakan penyembuhan. Setelah itu, sang putri disuruh memakan tablet tersebut, yang sebenarnya menyembuhkan penyakit dan membuatnya berbau harum. Semuanya berjalan dengan baik.
sampai dia keluar dari tenda, mengungkapkan bahwa obat itu hanya bekerja untuk beberapa waktu. Raja hendak mengeksekusi Kai, tetapi berhenti setelah mendengar sang putri menangis. Ketika air matanya jatuh ke tanah, Kai mendapatkan pencerahan. Ia memohon kepada raja untuk memberinya 1 hari lagi sehingga ia bisa menambahkan sesuatu ke dalam obatnya. Kai diberikan waktu 24 jam, ia segera menemui Yang. Ia ingat waktu itu, bahwa bubuk bau gulma kehilangan aromanya karena air matanya telah mendarat di atasnya pada hari sebelumnya. Dia berpikir jika air matanya ditambahkan ke dalam obat, pasti akan berhasil. Untuk membuat Yang menangis, Kai mengatakan padanya bahwa dia tahu bahwa bau itu bukan berasal dari pakaiannya, tetapi dari tubuhnya. Yang mengungkapkan bahwa dia tidak pernah memiliki teman ketika dia masih kecil dan bahkan keluarganya mempermalukannya semua karena penyakit bodoh itu. Suatu hari, ia melompat ke sungai melakukan hal yang tak terpikirkan dan diselamatkan oleh para nelayan. Setelah hidup kembali, dia akhirnya menemukan bahwa dia bukan orang luar yang sakit ketika dia di pasar ikan, itulah sebabnya ia mulai tinggal bersama mereka. Pada saat dia selesai bercerita, dia telah mengumpulkan cukup banyak air mata. Kai berterima kasih atas bantuannya, tetapi merasa tidak enak dengan segala sesuatu yang telah dilaluinya. Keesokan harinya, ia pergi ke istana untuk menyerahkan produk akhir, tetapi melihat dokter dan istrinya bersama-sama. Dokter tidak memiliki indera penciuman, tetapi ia tidak ingin disembuhkan karena maka dia tidak akan bisa menjalani hidupnya dengan istrinya dan kentutnya yang bau. Cinta di antara mereka membuat Kai menyadari bahwa ia membutuhkan anak muda dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia berlari ke pasar tempat dia menghadiri festival bunga. Ia memberikan obat dan berjanji untuk mencintainya selamanya. Bahkan jika itu tidak berhasil, dia terbang ke pelukannya dan meminum obatnya. Namun, Kai tetap pergi ke istana untuk meminta maaf kepada raja karena tidak menyelesaikan tugasnya. Dia meminta maaf kepada sang putri juga, dan pergi ke tempat tinggalnya. Yang mengejutkannya, ia menemukan seorang anak muda yang tidak berbau dan menemukan bahwa ia adalah sang putri. Dia akhirnya memiliki suami yang penuh kasih sayang dan tubuh yang harum. Dalam adegan terakhir, keduanya menikah saat seluruh kota merayakannya. Film berakhir. Terima kasih telah menonton.